Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum irsyadian? Bi khair alhamdulillah. Thayyibatulab atsanawiyah al-irsyad satya, siswa-siswi sekondari al-irsyad satya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan dan juga segala hal yang kita tidak sadari dan ataupun kita sadari semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri itu semua. Semoga Allah terus melipat gandakan hal tersebut untuk kita. Dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, di kesempatan Islamic Sermon kali ini, Mister ingin berbagi hikayat bersama kalian. Ada seorang ulama yang sangat masyhur saat itu, ulama ahli hadis. Beliau juga akhirnya hari ini menjadi salah satu rujukan dalam ilmu fikih, dalam sebuah mazhab. Jadi dalam fikih itu ada beberapa bagian sudut pandang dinamakan mazhab. Masyhur di antara kita semua kaum muslimin 4 mazhab. Suatu hari semoga kalian bisa menggali tentang hal itu. Beliaulah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dikenal dengan nama Imam Hambali, murid dari Imam Syafi'i. Nah, kisah beliau yang dibagikan kepada murid-muridnya adalah sebuah kisah yang sangat menginspirasi beliau, mengingatkan beliau kepada pentingnya dan atau juga besarnya manfaat sebuah kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat selalu memohon ampun. Istighfar artinya pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata astagfirullahal azim. Karena suatu hari beliau yang tinggal di Madinah tanpa ada undangan yang resmi, tanpa ada jadwal yang khusus, tiba-tiba muncul dalam hati beliau keinginan untuk berangkat ke kota Basrah di Irak. Rasa resah yang begitu besar di hati Imam Ahmad. Kenapa kok saya tiba-tiba ingin berangkat ke Basrah? Padahal tidak ada jadwal ceramah begitu ya, tidak ada jadwal kajian beliau, tidak ada jadwal bertemu dengan misalnya pemimpin di kota Basrah ataupun para ulama di lingkungan kota Basrah. Tetapi keinginan untuk berangkat ke sana sangat besar. Singkat cerita anak-anak, untuk menghilangkan rasa keresahannya itu, beliau akhirnya memutuskan untuk berangkat seorang diri dari Madinah ke Basrah di Irak. Anakku, kita bayangkan saat itu perjalanan yang tidak ada kendaraan lain selain unta ataupun kuda, tidak ada mobil gitu ya, tidak ada pesawat terbang yang hanya hitungan jam bisa kita sampai di tempat yang kita tuju. Berhari-hari perjalanan dilakukan oleh Imam Ahmad untuk menjawab keresahan hati, kepenasarannya, kenapa kok saya ingin banget gitu ya berangkat ke kota Basrah, ini ada apa gitu. Nah ternyata singkat cerita beliau sampailah di kota Basrah setelah beberapa hari perjalanan, tepat di waktu Isya di malam hari. Akhirnya beliau pun melihat ada sebuah musola, ya, masjid. Beliau memutuskan untuk melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu di masjid tersebut. Karena perjalanan yang lumayan panjang, pastinya badan pun lelah dan butuh istirahat. Tanpa ada kejelasan, saya bisa istirahat di mana ya? Hadirin, kok hadirin ya? Mister udah kayak bertemu dengan siapa aja ini hadirin. Anak-anakku, ya anak-anakku, tidak ada hotel saat itu yang bisa kita sewa untuk kita tinggal. Kalaulah kita akan
bepergian tanpa tujuan, inilah yang cukup membingungkan pada saat itu. Akhirnya setelah sholat Isya, Imam Ahmad pun memutuskan untuk beristirahat di musola tersebut. Ya karena harus di mana lagi, masa iya tidur di unta ya. Pun juga sepertinya tidak membawa tenda begitu ya beliau. Ketika akan istirahat di musola tersebut, ternyata beliau didatangi oleh marbot masjid lah, bilang seperti itu ya. Marbot masjidnya datang nih ke beliau, ke Imam Ahmad. Ya Syekh, wahai orang tua begitu ya. Kenapa Anda beristirahat di sini? La istirahata fil masjid katanya. Tidak bisa istirahat di masjid, mohon maaf. Aduh, ini bukan tempat tidur katanya kayak gitu. Imam Ahmad saat itu ulama yang sangat terkenal, ulama yang sangat masyhur. Mungkin kali ini Mister yakin kamu kenal nama Ustadz Abdus Somad, betul tidak? Ataupun mungkin hari ini kamu kenal nama Ustadz Adi Hidayatullah. Siapa yang tidak mengenal ulama yang sangat tawadhu dan juga berilmu ini di Indonesia, dan mungkin malah di luar Indonesia tuh. Apabila ada beliau datang, bilanglah misalnya ke rumah antum ini, atau ke tempat sholat di dekat rumah antum. Misalnya bagian dari antum ini menjadi marbot masjid. Ternyata beliau ingin beristirahat di masjid tersebut. Akankah antum meminta Ustadz Abdus Somad untuk pergi? Aduh, Ustadz Abdus Somad mohon maaf tidak bisa istirahat nih. Di luar saja, ini kebijakan masjid. Apakah seperti itu? Dengan mengetahui kemasyhuran beliau, kesolehan beliau, keulamaannya beliau, Mister yakin ya siapapun itu pasti akan langsung memfasilitasi. Malah jangankan di masjid, dibawa mungkin ke rumahnya, diberikan kamar terbaik untuk beliau. Betul tidak? Nah, Imam Ahmad pun dalam posisi yang sama, ulama yang sangat terkenal saat itu. Nah, apabila beliau mengatakan, saya ini Imam Ahmad loh, ahli hadis dari Madinah, maka saya yakin siapapun itu pasti akan memfasilitasi. Tetapi solehnya para ulama saat itu, tawadhu'nya para ulama saat itu, rendah hati tawadhu itu ya, rendah hatinya. Mereka tidak mengatakan ini saya siapa dan seterusnya. Beliau diam saja. Aduh, mohon maaf Bapak Marbot begitu ya, saya perjalanan jauh. Boleh tidak saya istirahat sejenak malam ini saja? Subuh setelah sholat, insya Allah saya pulang. Tidak bisa katanya, tidak bisa. Ini bukan tempat istirahat, silakan keluar. Tidak mau berdebat, Imam Ahmad akhirnya keluar dari dalam masjid, duduklah di selasar masjid, di teras masjid itu. Beristirahat lagi di situ. Istirahat. Didatengin lagi. Ya Syekh, kan sudah saya bilang tidak boleh istirahat di area masjid. Aduh, saya kan dari dalam katanya, saya di luar ini. Enggak Syekh, tidak boleh. Dimanapun posisinya tidak boleh beristirahat. Masya Allah. Ya, kalau Mister di seperti itu kan mungkin Anda ini gimana? Orang mau istirahat malah tidak boleh. Wah, kalau kita ya. Tapi kesolehannya Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada protes sedikit. Baik, saya duduk sebentar lah kalau seperti itu, dan saya akan melakukan lagi perjalanan. Walaupun nggak tahu harus kemana. Kayaknya udahlah balik lagi aja kita ke Madinah lah gitu ya. Kalau bahasa Mister mungkin gitu ya. Pada saat Imam Ahmad ini diminta pergi oleh si Marbot, tepat di seberang masjid, seorang tua juga melihat kejadian tersebut. Ada seorang tukang roti, produsen roti, karena dia punya pabrik dan memproduksi roti sendiri. Dia melihat, ada yang sedang diminta pergi, ini kasihan ya, kayaknya perjalanan jauh. Saya malam produksi, saya nggak istirahat. Pagi sepertinya istirahat, malam hari itu produksi beliau. Ada tempat istirahat, oke lah. Akhirnya si tukang roti ini memanggil, ya Syekh, ta'al. Ya Syekh, ta'al. Ya Syekh, sini, ta'al, sini. Come, gitu ya. Syekh Imam Ahmad dengan tidak banyak menolak tawaran untuk datang dan langsung mendekat. Oh iya Pak, gitu ya. Kenapa Syekh? Ya, ini saya perjalanan dari Madinah ke sini, tapi memang tidak punya tujuan jelas. Saya perlu tempat istirahat. Sudah Syekh, istirahat sajalah di tempat saya, katanya gitu ya.
Oh, tidak apa-apa Pak begitu. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Akhirnya Imam Ahmad istirahat di tempat tukang roti tersebut, beristirahat di belakang, rebahan gitu ya. Niat akan tidur. Nah, Bapak tidak istirahat, tidak, saya sedang produksi roti, persiapan berjualan besok. Ada hal yang unik di sini anak-anak. Ketika Imam Ahmad akan beristirahat, tukang roti sudah menyiapkan terigunya, ya, adonannya sedang diolah begitu. Di setiap langkah, di setiap pergerakan tangan, di setiap hembusan nafas, ada satu kata yang terucap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini roti astagfirullahaladzim, astagfirullah. Angkat pukul astagfirullahaladzim, masukin garam astagfirullahaladzim. Terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad kaget, lah ini ada apa ini, kok istighfar terus gitu ya. Insya Allah. Penasaran kan? Akhirnya ditanya, ya Syekh, mohon maaf saya bertanya. Saya melihat Anda mengucapkan istighfar terus di setiap hembusan nafas. Apa yang Anda dapat dari amalan tersebut? Dari banyaknya beristighfar? Tukang roti ini dengan rendah hatinya pun menjawab, Syekh, dengan istighfar ini, alhamdulillah, semua doa yang saya mohonkan kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa, semua harapan, permasalahan diberikan jalan keluar. Alhamdulillah. Hanya satu, Syekh, doa saya yang belum terkabul, katanya seperti itu. Kaget kan Imam Ahmad. Loh, semua dikabul tapi satu belum terkabul. Coba, kalau boleh saya tahu, apa yang belum terkabul, wahai tukang roti? Saya ini berharap sama Allah di akhir penghujung usia saya yang sudah tua. Saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang terkenal di seantero Arab saat ini, ahli hadis. Siapa Bapak? Begitu ya. Beliau adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Terkejut mendengar itu Imam Ahmad. Tidak tertahankan rasa haru Imam Ahmad. Nangis beliau. Tanpa banyak cerita langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ternyata ya, yang membuat saya tidak tenang ingin berangkat dari Madinah ke Basrah. Ternyata doa hambamu yang tidak pernah lepas mengucapkan kalimat istighfar. Sampai saya jauh-jauh datang ke sini. Beliau pun akhirnya mengungkapkan, wahai Bapak tukang roti, Ana Ahmad ibnu Hanbal. Saya Ahmad ibnu Hanbal. Tukang roti, wah nangisnya tambah keras lagi. Allahu Akbar, dipeluk Imam Ahmad. Ya Allah, alhamdulillah. Iltaqaitu bik. Aku akhirnya ketemu sama kamu ya Allah. Masya Allah anak-anak. Sedih kan kalau mendengar itu ya. Orang soleh ini terus bermohon kepada Allah. Tidak pernah, tidak yakin bahwa pasti akan dipertemukan dengan doanya. Yang entah kapan doanya dikabul. Padahal yakin ini Syekh juga bukan hitungan hari memohon pada Allah dan mengamalkan istighfar. Ini pasti hitungannya tahun. Terus dikerjakan. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabu indallahi a'malu hadawamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu dawamnya, yang konsistennya, wa in qalla, walaupun sedikit tapi konsisten. Terlebih anak-anakku, dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin marajan wa min kulli dhikin makhrajan
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang memperbanyak istighfar, Allah menjanjikan apabila mereka berada dalam hamun, dalam kesulitan, maka Allah memberikan marojan, jalan keluar. Wa min kulli dhikin, dan apabila mereka dalam keadaan yang gundah gulana, sempit hati, ja'alallahu lahu makhrajan, Allah ngasih kelapangannya, ketenangan hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun memberikan rizki baginya min haitsu la yahtasib, dari manapun yang tidak bisa diprediksi secara akal sekalipun, secara hitung-hitungan matematis sekalipun, tidak bisa diperhitungkan. Itu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu Mister mengajak kepada diri Mister, khususnya umumnya kepada kalian semua, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di setiap waktu, selain di tempat-tempat yang kita tidak boleh mengucapkan kalam-kalam ilahi, ya, mau belajar, mau berangkat, mau buka buku, mau mulai Zoom meeting, mau mengerjakan tugas, mau mulai chapter test, istighfar dalam hati. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak mudah anak-anakku, silakan dicoba. Mister sudah coba, tidak mudah. Terkadang lupa, baru juga sekian udah lupa lagi, ada kesibukan lupa lagi. Tapi ketika ingat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Semoga doa kita, semua keseharian kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.